Yo, kembali lagi bersama saya Gus Jebret. Konten terbaru yang saya buat yaitu bernama Aji Pantau. Jadi buat yang belum tahu artinya Aji Pantau itu adalah Aji adalah om-om di Bali yang sungguh disegani. Soalnya kalau ketemu sama om-om dan kebetulan om-om ini nih ya cukup disegani di masyarakat, apa pasti dibilang, "Halo Ji, Swastiastu, selamat siang Ji." Saya tuh juga pengen disegani kayak gitu. Dan pantau karena saya orangnya suka memantau apapun, memantau artis, selebgram, kelakuan elit global, semuanya saya pantau. Saya suka memantau everything. Jadi kali ini saya akan memantau sejumlah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang sangat booming di minggu ini. Mulai dari Jering, Roy Kiyoshi ditangkap, Ferdian yang ditangkap, itu semua lagi viral ya. Dan semua ini nih booming di Twitter ya. Di Twitter tuh banyak sekali ada orang yang posting-posting, ada memes-memes yang lucu-lucu ya. Ntar kita komentari aja. Yang pertama kita bahas tentang Jering dulu ya. Jering ini kan baru habis masuk TV gitu ya, di Kompas tuh. Dan banyak orang ngebully gitu, kasihan gitu. Padahal dia tuh kan membela yang dia percaya, itu sah-sah aja. Ya, tudingan konspirasi di balik corona, ayo maju terus. Tweet dari Kismin Boys ya. Ini komennya lucu-lucu. Kok presenternya kedek padahal Pak Dering lu serius. Tes dan rapid test itu hasilnya keduanya itu tidak valid. Itu banyak menimbulkan. Makanya Pak Dering langsung nantang nih Aiman nih buat debat. Agar pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif. Ini bisa dilihat ya, ada Pak Dering lagi jaga warung. Ini lucu sekali ya. Kok ada orang yang rela buka Instagram story gitu, terus di HP-nya tuh ditaruh di depan TV supaya Jering itu kena efeknya nih, kasihan. Bantu Lord dong. Ya memang bagi sebagian orang Bali, Jering itu adalah Lord ya. DMML Musat. Jadi buat yang orang-orang yang followernya Jering SID ini sangat sering kalau melihat beliau ini berantem ya di sosmed ya. Dan kalau sudah nggak cocok sama pemikirannya Pak Jering ini, biasanya akan langsung ditantangin dengan mengetikkan DMML Musat. Semua orang dipanggil Sat. Itu baru satu berita ya, itu baru satu berita yang viral di minggu ini di Twitter. Berita viral kedua itu adalah tentang Roy Kiyoshi ketangkep. Kita semua tahu Roy Kiyoshi itu adalah peramal. Kalau bahasa Balinya itu adalah Balian. Jadi beliau ini itu ketangkep basah makan narkoba. Mungkin dia tuh di TV di acara Karma tuh lagi bisa mencium bau-bau itu, mungkin dia lagi sakau, mungkin bukannya gini lihat hantu ya. Itu juga sangat viral beritanya di Twitter ya. Kita cari beritanya. Diviralkan satunya oleh Ko Ernest Prakasa ya. Jadi beritanya itu ditweet sama Ko Ernest. Roy Kiyoshi ditangkap polisi karena narkoba. Did he not see it coming? Iya ya, benar juga katanya Ko Ernest. Kok dia tuh nggak bisa melihat kedatangan polisi, padahal dia tuh kan peramal ya. Harusnya tuh bisa lagi. Saya mencium bau-bau mobil patroli gitu. Ya kan dia bisa langsung kemas-kemas tuh kan, biar nggak ketangkap. Ini malah ketangkap. Kita baca komennya ya. Ini ada Roy Kiyoshi memprediksi dirinya sendiri gitu. Jadi tahun lalu Roy Kiyoshi itu pernah meramal gitu. Tahun 2020 banyak artis yang kena kasus narkoba. Dan 2020 kejadian ditangkap karena narkoba, Roy Kiyoshi masih jalani pemeriksaan. Dia tuh meramal dirinya sendiri kayaknya. Dan dia yang polisi saat mau nangkep Roy Kiyoshi, saya mencium bau narkoba. Berarti
insting penciuman polisi lebih tinggi daripada penciumannya Roy Kiyoshi. Dan ada lagi ya, mungkin gara-gara anjuran memakai masker makanya kagak kecium tuh aroma gerebekan polisi. Mungkin Roy Kiyoshi itu lagi di rumah gitu ya, pakai narkobanya, dan dia tuh pakai masker gitu, kebiasaan baru pulang dari luar kemana gitu, dan indera penciumannya itu terganggu, bisa jadi. Pinter nih yang nge-tweet nih. Lucu kali Roy Kiyoshi ya. Aneh kok bisa dukun itu loh. Dukun tuh sakti, kenapa bisa ketangkap polisi? Tapi tertangkapnya Roy Kiyoshi itu adalah sebuah kerugian bagi jagat infotainment ya. Karena siapa lagi yang bisa meramal ada mungkin artis yang menikah lagi gitu kan, atau ada orang penting ketangkap korupsi apa. Dan Antv juga kasihan, acara Karma siapa yang disuruh jadi paranormalnya? Masa Limbat gitu, Limbat disuruh membaca masa depan orang, nggak mau ngasih tahu. Oh ya, berita yang paling viral itu adalah berita tentang tertangkapnya Ferdian Paleka. Jadi buat yang nggak tahu, Ferdian Paleka ini adalah seorang YouTuber yang suka membuat konten-konten prank yang video terakhirnya tuh dia tuh ngeprank transgender wanita ya. Ya, transgender wanita, jadi yang lagi mangkal di jalan itu dia kasih bingkisan sembako yang ternyata isinya sampah. Isinya seperti kelakuannya dia sampah. Dan di sini setelah dia ketangkep itu banyak sekali yang bikin memes itu ya. Ini ada videonya, jadi seolah-olah tuh lagi Ferdian itu menerima karmanya gitu ya. Ini ada videonya. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya. A few moments later. Kamu benar lagi, bebas. Tapi bohong, gitu ya? Polisinya yang ngeprank dia sangat savage sekali ya, mantap Pak Pol. Hari ini juga ada banyak yang beredar video tentang Ferdian itu lagi dipelonco sama tahanan-tahanan lain ya. Emang kelakuannya Ferdian waktu bikin video itu memang bikin kita semua tuh marah ya, kesel. Tapi nggak sebegitunya lah, kasihan juga, dia kan masih kecil, masih di bawah umur juga. Dan ketika orang yang masih emosinya belum stabil itu terkena bulian, apalagi di penjara gitu, ya ampun, itu akan membekas kena psikisnya gitu. Ya semoga polisi yang mengurus kasusnya Ferdian itu bisa ngontrol ya. Hukuman beberapa tahun, beberapa bulan tuh udah cukup kok bikin dia jerah, nggak usah pakai bully-bulian itu, kasihan. Tapi bohong, nggak itu benar. Dan yang paling viral di sini ada orang nge-tweet cuma mau ngasih tahu ini polisi Polda Bandung yang nangkep si Ferdian Paleka semalam. Jadi ini Pak polisinya tuh ganteng ya bro. Terus ini lagi nunggu yang komen rahimku ke kedutan. Ya kenapa setiap ada yang viral yang berhubungan dengan cowok-cowok ganteng, para wanita-wanita di luar sana pasti bikin jokes tentang rahim, apalah rahimku anget, apa, pengen deh rahimku hamil online apa gitu, naluri betinaku meronta, ya ampun. Tapi nggak apa ya, itu cuman ya kalau nggak kayak gitu nggak seru sosmed. Oke, sekian aja untuk konten Aji Pantau episode pertama. Dan kalian kalau punya cerita, kalau kalian melihat tweet yang lucu-lucu atau yang lagi viral, kalian bisa retweet dan kasih hashtag Aji Pantau, akan saya repost dan saya bawakan di konten YouTube saya berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Gus Jebret dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Gus Jebret. Dadah!